Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak, hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Ayah akan bercerita tentang Kisah Putri Belalang. Di hutan belis petal yang damai, teriakan melengking tiba-tiba bergema di udara. Ketika orang-orang bergegas ke tempat kejadian, mereka tercengang melihat peri kupu-kupu cantik, Veloria, gemetar di tanah. Di belakangnya tampak makhluk mengerikan yang perlahan mendekat. Veloria yang dikenal sebagai peri tercantik di hutan, berbakat dalam membuat ramuan ajaib. Ramuan untuk memberikan tidur nyenyak. Debu berkilau untuk menambah keindahan sayapnya. Namun, Veloria memiliki satu kelemahan utama. Dia sangat pemalu. Ketakutan sedikit saja akan membuatnya menangis. Tapi cerita ini bukan tentang peri kupu-kupu yang cantik ini. Sebaliknya, berputar di sekitar Pristina, peri belalang yang tampak menakutkan. Dengan cakar yang tajam dan kekuatan yang luar biasa, penampilannya sering membuat orang takut. Meskipun dia tidak bermaksud menyakiti siapapun. Hal ini membuatnya merasa sangat terganggu. Tiba-tiba, teriakan lain bergema di hutan. Dialah peri kupu-kupu Veloria yang terjebak dalam jaring lengket milik penyihir laba-laba. Penyihir laba-laba mendekat, selangkah demi selangkah, siap berhadapan dengan Veloria. Tanpa ragu, Pristina mengayunkan cakarnya yang tajam, menebas jaring dan membebaskan Veloria. Serangannya melukai kaki penyihir laba-laba dan memaksanya mundur ke dalam dedaunan yang lebat. Ketika peri lainnya tiba dan melihat Veloria terluka, mereka langsung menuduh karena sudah menyimpan prasangka buruk terhadap Pristina. Pristina, apa yang kau lakukan? Lepaskan Veloria sekarang juga. Aku hanya membantunya keluar dari jaring. Tanyakan saja padanya. Tetapi Veloria yang diliputi rasa takut pingsan sebelum dia bisa menjelaskan. Kami tidak ingin melihatmu berada di dekat kami lagi. Tak mampu membela diri, Pristina diam menanggung ketidakadilan tersebut. Gadis bodoh, usahamu percuma. Mereka tak akan pernah melihat kebaikanmu. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang aneh tiba di hutan, mengaku sebagai pedagang kaya. Dia membawa berbagai perhiasan yang berkilauan, yang memikat para peri. Bahkan Pristina mengagumi gelang kecil. Namun setelah melihatnya, peri lainnya menunjukkan tanda-tanda tidak senang, memaksa Pristina pergi. Beberapa hari kemudian, saat berlatih seperti biasa, Pristina menemukan pernak-pernik berserakan di tanah. Sebelum dia tahu dari mana mereka berasal, peri-peri lain menyerbu masuk. Apa yang kau lakukan? Kau memegang perhiasan peri yang hilang. Sudah kuduga, dia pasti dalam semua ini. Tangkap dia. Semua orang bergegas untuk menangkap Pristina, membuatnya benar-benar bingung tentang apa yang terjadi. Tanpa mau mendengarkan penjelasan Pristina, mereka menguncinya di dalam kandang kecil, menunggu hari hukumannya. Malam itu, seekor peri kupu-kupu bergegas masuk, panik dan khawatir. Veloria pergi. Dia tidak pernah keluar selarut ini. Mungkin dia dibawa pergi. Tapi Pristina ada di sini. Mungkin sebaiknya kita harus berpencar dan mencarinya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dengan begitu, semua orang berhamburan mencari Veloria. Mendengar itu, Pristina sangat khawatir terhadap semua orang, karena ia tahu betul bahwa bukan dirinya yang salah. Mungkinkah penyihir laba-laba membalas dendam? Aku harus mengungkapkan kebenarannya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Pristina menebas jeruji kandang dan berlari untuk menghadapi penyihir laba-laba.
Penyihir laba-laba, apa yang kau lakukan pada para peri? Namun ketika laba-laba itu muncul dengan wajah kurus kering dan pucat, Pristina tak dapat menahan rasa takjub. Saat itulah dia melihat luka pada kaki laba-laba itu. Apakah karena luka yang kubuat kau tidak bisa pergi berburu? Maaf, aku tak tahu kalau akan seserius ini. Tapi kalau bukan kau, lalu siapa yang berada di balik semua orang yang menghilang ini? Ada orang lain di hutan yang jauh lebih mencurigakan daripada aku. Hilangnya mereka bermula ketika pedagang itu tiba. Kemunculan perhiasan itu secara tiba-tiba telah menjebaknya dengan tidak adil. Kenapa aku sebuta itu? Pedagang itu. Pristina menyerbuk rumah pedagang itu, membuatnya terkejut. Benar saja, Veloria ada di sana. Dasar katak jahat! Lepaskan Veloria! Veloria, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak melakukan apapun. Aku hanya pedagang, vegetarian yang baik. Jangan bohong! Saat dia menekannya, peri lainnya datang dan mengganggu. Pristina, apa yang kau lakukan sekarang? Melihat yang lain berdatangan, katak pedagang memanfaatkan momen itu untuk melepaskan diri dan meminta bantuan orang banyak. Tolong aku, dia sudah gila. Dia berbahaya, jangan percaya padanya. Satu-satunya yang berbahaya di sini adalah kau, Pristina. Di tengah kekacauan, tak ada seorang pun yang sadar pedagang katak menyelinap pergi, mengunci mereka di dalam. Dia mengejek dari luar. Peri bodoh, tetap di sini dan membusuklah. Kemudian, dia segera menyeret semua orang keluar dari hutan. Pada saat itu, para peri akhirnya menyadari bahwa mereka telah tertipu. Oh tidak, kita terjebak. Tiba-tiba terdengar suara keras yang menggema, menarik perhatian semua orang. Sementara yang lain panik, Pristina dengan gigih mencoba melepaskan diri. Meskipun berusaha keras, sangkar itu terlalu kokoh. Ia menebasnya dengan sangat keras hingga melukai dirinya sendiri. Tetapi sangkar itu tetap tidak rusak. Melihat tekad Pristina yang tak tergoyahkan, peri lebah tak bisa lagi berdiam diri. Dia menciptakan sengat besar dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang satu titik berulang kali. Suara aneh itu membuat katak curiga dan berhenti. Melihat ini, peri kupu-kupu yang cerdik mulai menangis keras untuk mengalihkan perhatiannya. Apa yang akan kulakukan? Aku terlalu muda dan cantik untuk mati. Mendengar tangisan itu, dia merasa tenang dan terus bergerak. Setelah beberapa kali berusaha, peri lebah akhirnya menghentikan usahanya. Hantam di sini. Benar saja, setelah menghantam tempat yang ditandai oleh peri lebah, dinding itu retak terbuka, menciptakan lubang kecil. Tetapi, lubang itu terlalu sempit bagi sebagian besar peri untuk bisa melewatinya. Kali ini, peri siput yang memimpinnya. Dengan tubuhnya yang licin dan berlendir, ia berhasil menyelinap melalui lubang itu dengan mudah. Kemudian dia membuka pintu dari luar, membiarkan semua orang keluar. Pedagang katak itu telah menempuh perjalanan beberapa jauh sebelum menyadari keheningan yang tak biasa di dalam kereta. Ketika dia kembali untuk memeriksa, gerbong itu sudah kosong sepenuhnya. Marah besar, dia berlari kencang kembali ke arah hutan. Katak itu akan segera kembali ke sini. Kurasa kita tidak bisa menahannya, apalagi saat aku terluka seperti ini. Jangan khawatir, kau tidak sendirian kali ini. Maka, semua orang berkumpul untuk menyusun rencana menghentikan katak itu. Tak lama kemudian, pedagang katak itu menemukan mereka. Tanpa ragu, ia langsung menyerang mereka. Peri kupu-kupu sudah siap. Dia terbang dan mengepakkan sayapnya dengan kencang, melepaskan bubuk berkilau tebal yang membutakan katak itu. Lalu, peri siput menyemprotkan lapisan lendir licin di bawah kakinya, membuatnya terpleset dan jatuh. Seketika itu juga, peri lebah menembakkan rentetan sengat tajam yang menancap di tubuh katak tersebut. Dia menggeliat kesakitan sesaat sebelum pingsan. Sepertinya cobaan itu sudah berakhir. Hingga katak itu tiba-tiba melompat kembali sambil melepaskan sengat yang menusuk. Dia menyerang semua orang sekali lagi. Belalang itu segera melangkah maju untuk menghalanginya. Namun karena cedera yang dialami sebelumnya, dia kesulitan untuk bertahan. Tepat pada waktunya, laba-laba itu melompat ke atas katak dan mengencangkan kalung yang terbuat dari perhiasan yang dibawanya di lehernya. Kalung itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Maafkan aku. Aku hanya
hanya mengikuti perintah kupu-kupu Veloria. Perkataannya mengejutkan semua orang. Jangan dengarkan dia, laba-laba. Cepat kencangkan. Aku berkata jujur, aku hanya pedagang vegetarian, tidak berbahaya. Aku punya kontrak dan ramuan tidur yang dia berikan untuk menjalankan rencananya. Sebagai gantinya, dia menjanjikan bunga-bunga suci dari hutan ini. Benar saja, kontrak itu bertanda tangan Veloria. Menyadari rencananya telah terbongkar, Veloria mengambil ramuan tidur dan melemparkannya ke semua orang sebelum mencoba melarikan diri. Dia pikir dia sudah berhasil lolos. Ketika lidah katak itu menjulur, mencengkeram kakinya, dan menariknya kembali. Anggap saja ini penebusan dosaku. Sekarang aku pergi ya. Aku sudah dipukul sampai babak belur begini. Jadi mari kita impas. Mengapa kau ingin menyakiti semua orang? Karena dia ingin menyembunyikan fakta. Ramuannya tidak sempurna. Beberapa hari sebelumnya, Veloria secara tidak sengaja Karena menumbahkan ceritanya sebotol sudah ramuan selesai, berkilaunya maka pada seekor kepik kecil saat melewati area laba-laba tersebut. Hasilnya menyebabkan kepik bermutasi. Laba-laba telah menyaksikan seluruh kejadian itu. Karena takut laba-laba akan mengungkap hal ini, Veloria berpura-pura terancam oleh laba-laba itu dan memastikan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Tanpa diduga, Pristina bergegas membantu Veloria, yang menyebabkan kesalahpahaman besar. Sejak saat itu, Veloria bersekongkol dengan katak untuk menangkap semua peri yang bermutasi dan mengalihkan kesalahan ke Pristina. Semua bisa selesai di situ. Tapi kau membiarkan belalang itu kabur. Sebagai orang yang serius bekerja, aku memutuskan menangkap kalian untuk memastikan rahasia klienku aman. Dan kemudian mencari tahu langkah selanjutnya. Dan aku kembali untuk mengambil kalung permata itu. Transaksi ini gagal, jadi aku tidak mau kehilangan investasiku. Jadi selamat tinggal sekarang. Veloria, aku tidak percaya kau melakukan ini. Apa yang kalian semua tahu? Untuk membuat ramuan yang sempurna, pengorbanan dan eksperimen mutlak diperlukan. Kau tidak tahu semua itu. Setelah kejadian itu, Veloria ditempatkan dalam tahanan rumah untuk merenungkan tindakannya. Adapun Pristina, dia akhirnya diterima dan dicintai semua orang. Tidak lagi dijauhi seperti sebelumnya. Karena ceritanya sudah habis maka wassalamualaikum.